Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya admin tes psikotes online. Hari ini aku akan membahas tentang tes karakteristik pribadi, sering disebut dengan tes kepribadian. Ada beberapa aspek yang harus dipelajari. Ini salah ada 4, sebenarnya ada banyak. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini Anda ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda adalah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Ini beberapa kali untuk perbaikan, bisa dilihat di pilihan ganda A. Bisa dilihat memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah. Kalau memberikan kesempatan terus kurang tepat. Aku coret dulu ya. Ini jawabannya kurang tepat yang A. Terus yang B, memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak. Ini udah ditulis di atas, udah beri kesempatan beberapa kali tapi tetap aja. Terus yang C, terpaksa penghenti agar kinerja perusahaan membaik. Itu bisa jadi C, bisa jadi itu, tapi kita lihat yang D. Yang D itu jauh lebih tepat karena kita akan membuktikannya dan mendokumentasi dengan keputusan tersebut. Terus yang E kurang tepat ya teman-teman, karena memberhentikan karyawan bermasalah karena tidak bekerja dengan baik. Udah dipahami dulu soal-soalnya. Lanjut ke soal nomor 4. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah secara objektif dan menganalisa setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan, ini saya garis bawahi dulu, secara objektif dan menganalisa. Kita harus sebagai atasan harus bisa menganalisa dan setiap masalah karyawannya. Saya garis dulu ya yang bagian ini udah. Terus meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dengan penuh semua kebijakan yang ini kurang tepat ya, karena kita dituntut untuk semua kebijakannya ini. Terus yang B, menyuruh mereka mematuhi, ini juga kurang tepat karena meminta penyelesaian dari masalah. Terus yang C kita centang dulu. Terus yang D bisa dilihat, membuat keputusan secepatnya juga kurang tepat karena harus sesuai dengan keputusan bersama walaupun kita pimpinan. Terus yang paling tepat yang E ya. Yang meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Harus mengajak atau pengambilan keputusan harus bersama-sama walaupun kita sebagai pimpinannya. Yang C kurang tepat ya, yang E yang paling tepat. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasi dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap masalah tersebut sedikit kurang optimal. Saya garis bawah ini, kuncinya adalah optimal, memberi solusi yang terbaik. Terus bisa dibaca yang A, saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Ini kurang tepat ya, karena Anda sudah mencoba tadi. Jadi ini jawabannya kurang tepat. Terus yang B, saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Ini juga kurang tepat, waktu yang lebih karena kita sedang dalam. Terus yang C adalah memodifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi itu tidak cukup. Ini saya centang dulu. Ini tepat ini. Terus yang D, mengembalikan tugas tersebut kepada atasan. Ini juga salah, melimpahkannya lagi. Terus yang E, memikirkan cara yang paling efektif. Tadi udah dibahas di kalimat atas, cara yang Anda pikirkan tuh sudah efektif. Itu yang jawaban yang paling tepat. Yang C ya,
saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang gaji kecil sudah cukup. Ya, udah jelas kan semuanya? Itu yang paling tepat. Kalau mengembalikan tugas kepada atasan itu salah. Meminta atasan memberikan waktu lebih itu juga salah. Itu efektif dah. Ada merubah solusi, kalau merubah lagi itu juga kurang tepat lagi. Udah ya, saya lanjut soal berikutnya nanti. Beberapa hari terakhir ini kantor Anda sedang sibuk dengan banyak deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan harus terlibat ya, memberikan kemampuan yang terbaik. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Ini orientasinya adalah kepedulian dan empati. Terus ada karyawan yang bercerita dan mengeluh beberapa hal terkait dengan pekerjaan. Sikap Anda, saya selalu terbuka, ini juga terbuka benar, berkeluh kesah apapun mereka membutuhkannya, ini juga bisa, tapi dia kurang tepat ya, karena dia tidak mementingkan kepentingan perusahaan. Bisa dilihat tuh pilihannya A, setiap karyawan yang berkeluh kesah kapanpun, tapi harus mementingkan kepentingan perusahaan. Terus hal tersebut dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. Ini juga sangat kurang tepat karena tidak memperhatikan keluh kesahnya karyawannya. Terus yang C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat yang paling baik terhadap setiap masalah. Ini juga kurang tepat karena dia kurang memperhatikan perusahaannya tadi. Terus lanjut pilihan yang D, bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat. Tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Ya ini yang tepat ya, karena dia memberikan solusi, kemudian kepentingan perusahaan dinomorsatukan. Terus yang E bisa dilihat, saya akan selalu baik pada setiap karyawan di perusahaan menjadi teman curhat. Ini juga kurang tepat juga. Yang paling tepat jawabannya yang dia bersimpati, benar, ditambah dengan memprioritaskan kepentingan perusahaan. Terus saya bahas soal yang selanjutnya teman-teman. Soal berikutnya, Anda ingin menjadi PNS agar, ini sangat mudah sekali ya, mengumpulkan modal itu juga salah. Terus masa depan yang pasti itu juga salah. Memiliki gaji yang tetap itu salah ya. Untuk seorang PNS harus bisa melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Memiliki pekerjaan yang presisi juga salah. Harus melayani dan mengabdi masyarakat. Itu ya poin pentingnya. Demikianlah soal TKP hari ini. Jika saya salah dalam mengucapkan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.